Mentari masih enggan menampakkan diri ketika rombongan pendaki memulai perjalanan menuju puncak Mahameru. Udara dingin menusuk tulang. Embun pagi yang membeku menempel di tenda-tenda yang berdiri kokoh di perkemahan Ranu Kumbolo. Kami berdelapan, termasuk saya, Arya, seorang fotografer yang terobsesi mengabadikan keindahan dan keganasan alam, bersemangat sekaligus tegang untuk menaklukkan puncak tertinggi di Pulau Jawa. Namun, tak seorang pun dari kami membayangkan petualangan ini akan menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah terlupakan. Sebuah pengalaman yang akan mengubah hidup kami selamanya. Selain saya, ada Bagas, pemimpin pendakian yang berpengalaman, dengan wajahnya yang tegang dan langkahnya yang pasti. Dewi, dokter muda berparas lembut namun berhati baja. Senyumnya kini sirna tergantikan oleh kekhawatiran. Rangga, pemuda ceria yang biasanya selalu bercanda, kini hanya diam, matanya menatap ke depan dengan ekspresi yang tak dapat dibaca. Siska, perempuan pendiam dengan tatapan tajam yang selalu mengamati sekeliling. Dan 3 pendaki lainnya, Budi, Citra, dan Dimas yang hanya ku kenal dari nama mereka. Kami, 8 jiwa dengan latar belakang dan kepribadian yang berbeda, terikat oleh satu tujuan, menaklukkan Mahameru. Namun tak seorang pun dari kami yang siap menghadapi apa yang akan kami temui. Sebuah ujian yang jauh melampaui batas kemampuan fisik dan mental kami. Perjalanan menuju puncak Mahameru adalah ujian ketahanan fisik dan mental yang luar biasa. Medan yang terjal dan berbatu, jalur yang sempit dan berliku, serta udara yang semakin tipis dan dingin menguji batas kemampuan kami. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa sesak. Rangga, yang biasanya selalu bersemangat, kini terlihat lesu, langkahnya gontai. Siska, yang biasanya tenang, terlihat tegang, tangannya menggenggam erat tongkat pendakian. Bahkan Bagas, pemimpin pendakian yang berpengalaman, terlihat sedikit ragu. Raut wajahnya dipenuhi oleh kekhawatiran yang tak dapat disembunyikan. Udara dingin yang menusuk tulang dan bayangan pepohonan yang menjulang tinggi di sekeliling kami menambah suasana mencekam. Kami berjalan dalam keheningan yang berat. Hanya suara napas dan derap langkah yang memecah kesunyian yang mencekam. Sesekali, suara burung terdengar namun terasa janggal dan menyeramkan di tengah kesunyian ini. Bayangan-bayangan aneh sesekali berkelebat di antara pepohonan, terlalu cepat untuk diidentifikasi. Namun cukup untuk membuat bulu kuduk kami merinding. Kami semua merasakannya, sebuah aura ketakutan yang tak terlihat namun nyata, yang menyelimuti kami seperti kabut tebal yang dingin dan menusuk. Seiring perjalanan kami menanjak, pemandangan alam yang awalnya memesona, hamparan Ranu Kumbolo yang indah, hutan lebat yang menjulang tinggi, berganti dengan pemandangan yang semakin suram dan menakutkan. Hutan mulai menipis, digantikan oleh hamparan bebatuan yang terjal dan berliku. Angin berhembus semakin kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Langit yang tadinya biru cerah kini diselimuti awan gelap yang mengancam. Suasana semakin sunyi, semakin mencekam. Keheningan itu bukan lagi keheningan yang tenang, melainkan keheningan yang syarat dengan ketegangan dan ketakutan. Sebuah keheningan yang seakan menunggu sesuatu yang mengerikan. Sore hari, ketika kami mendirikan tenda di pos Kalimati, langit sudah gelap gulita. Angin bertiup semakin kencang, menggoyang-goyang tenda kami dengan keras, seakan hendak menerbangkannya. Suhu udara turun drastis, membuat kami menggigil kedinginan. Kami merapatkan diri di dalam tenda, saling berbagi cerita dan bernyanyi untuk mengusir rasa takut. Namun nyanyian kami terdengar lemah dan tak bersemangat. Ketakutan telah merasuki hati kami semua. Kami saling berpandangan, mata kami mencerminkan ketakutan yang sama, ketakutan yang tak dapat disembunyikan. Kemudian, keheningan malam itu tiba-tiba pecah. Sebuah suara, samar-samar, terdengar dari puncak Mahameru. Suara itu seperti ratapan. Ratapan pilu seorang wanita, lirih dan menyayat hati, bercampur dengan desiran angin yang menusuk tulang. Suara itu bukan sekadar ratapan biasa. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengerikan dalam suara itu. Seketika itu juga, semua orang terdiam. Rangga, yang biasanya paling berani, terlihat pucat pasi dan gemetar hebat. Siska memeluk Rangga erat-erat. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Budi, Citra, dan Dimas saling berpegangan tangan. Wajah mereka pucat pasi, dipenuhi oleh ketakutan yang amat sangat.
Dewi mencoba untuk tetap tenang, namun tangannya gemetar saat ia memeriksa denyut nadi masing-masing pendaki. Bagas, pemimpin pendakian, terlihat berusaha untuk tetap tenang dan mengendalikan situasi. Namun rahangnya mengeras. Matanya menatap ke arah puncak Mahameru dengan ekspresi yang tak dapat diartikan. Saya sendiri merasa bulu kuduku merinding dan jantungku berdebar-debar dengan kencang. Kami semua terpaku, mendengarkan suara itu dengan perasaan ngeri yang tak tertahankan. Suara itu berulang-ulang, kadang samar, kadang keras. Kadang seperti ratapan, kadang seperti jeritan, dan kadang seperti bisikan-bisikan yang tak terpahami. Terkadang, di antara tangisan dan jeritan itu, terdengar suara seperti sesuatu yang jatuh dan pecah, menciptakan gema yang menggema di seluruh lembah. Angin semakin kencang, berputar-putar di sekitar tenda kami, seakan ingin menerbangkannya. Suhu semakin turun drastis, membuat kami menggigil kedinginan. Kami saling berpelukan, berusaha untuk mendapatkan sedikit kehangatan di tengah dingin dan ketakutan yang mencengkeram kami. Beberapa dari kami berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan. Yang lain hanya terdiam, matanya tertuju pada kegelapan di luar tenda, menunggu sesuatu yang tak diketahui. Ketakutan itu begitu nyata, begitu mencekam, hingga kami merasa seperti terkurung dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Kami menghabiskan malam itu dalam ketakutan yang luar biasa. Setiap detik terasa seperti berabad-abad. Tidur nyenyak menjadi hal yang mustahil. Kami hanya bisa saling berpelukan, berharap pagi segera tiba, berharap suara mengerikan itu akan menghilang. Pagi hari, ketika matahari mulai terbit, suara itu menghilang. Namun, rasa takut masih membekas di hati kami. Kabut di puncak Mahameru mulai menipis, memperlihatkan pemandangan yang menakjubkan, namun sekaligus mengerikan. Puncaknya yang terjal dan berbatu tampak seperti tengkorak raksasa, dan di beberapa bagian, terlihat seperti ada noda-noda hitam yang menyerupai darah. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak, meskipun hati kami dipenuhi oleh ketakutan. Langkah kaki kami terasa berat, dan wajah kami masih dipenuhi oleh bayangan ketakutan. Rangga terlihat sangat pucat, bibirnya gemetar. Siska terlihat tegang, tangannya menggenggam erat-erat tongkat pendakiannya. Budi, Citra, dan Dimas berjalan dengan langkah yang tergesa-gesa. Sesekali menoleh ke belakang dengan ekspresi ketakutan. Dewi terus memeriksa kondisi fisik para pendaki, memastikan tidak ada yang mengalami masalah kesehatan. Bagas memimpin dengan langkah yang pasti, namun raut wajahnya menunjukkan ketegangan yang teramat sangat. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa sesak. Kami berjalan dalam keheningan yang berat, keheningan yang berbeda dari keheningan sebelumnya. Keheningan ini syarat dengan ketakutan, dengan firasat buruk yang tak dapat dijelaskan. Saat kami hampir mencapai puncak, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, lebih mengerikan. Itu bukan lagi sekadar ratapan, melainkan jeritan yang panjang dan menyayat, diselingi oleh suara seperti sesuatu yang diseret di atas bebatuan. Jeritan itu begitu nyata, begitu dekat, hingga kami merasa suara itu berasal dari tepat di belakang kami. Reaksi kami kali ini lebih dahsyat. Kami berteriak, berlari, dan berhamburan turun, tanpa memperhatikan jalur yang kami lewati. Beberapa dari kami terjatuh, namun kami tidak peduli. Yang terpenting adalah menjauh dari suara mengerikan itu, menjauh dari puncak Mahameru yang menyimpan misteri mengerikan itu. Kami berlari tanpa henti, tanpa mempedulikan rasa lelah dan nyeri di kaki kami. Ketakutan telah mengalahkan segalanya. Kami hanya ingin menjauh dari suara itu, dari puncak Mahameru, dari tempat yang menyimpan rahasia mengerikan itu. Kami turun dengan tergesa-gesa. Ketakutan masih membayangi langkah kami. Pengalaman itu telah mengubah kami semua. Kami tak akan pernah melupakan suara gaib dari puncak Mahameru. Dan rasa takut itu akan selalu terukir dalam ingatan kami. Mahameru, yang dulunya kami anggap sebagai tantangan yang menarik, kini menjadi simbol dari ketakutan dan misteri yang tak terpecahkan. Kami bersumpah tak akan pernah kembali ke Mahameru. Puncak itu menyimpan rahasia yang mengerikan, rahasia yang tak boleh diganggu-gugat, dan suara ratapan wanita itu akan selalu terngiang-ngiang di telinga kami selamanya. Suara itu telah menorehkan luka yang dalam di hati kami, sebuah luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Kami membawa pulang lebih dari sekadar kenangan.
Kami membawa pulang ketakutan, trauma, dan misteri yang tak terpecahkan. Kami membawa pulang bayangan-bayangan yang akan menghantui kami dalam tidur kami selamanya. Kami telah menyaksikan sesuatu yang tak dapat kami mengerti, sesuatu yang melampaui batas pemahaman manusia. Dan pengalaman itu telah mengubah kami selamanya. Kami tak akan pernah menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Kami telah berubah, selamanya berubah oleh suara gaib dari puncak Mahameru. Dan suara itu, suara ratapan pilu seorang wanita, akan selalu terngiang-ngiang di telinga kami, selamanya. Sebuah pengingat akan petualangan mengerikan yang telah kami alami, sebuah petualangan yang telah mengubah hidup kami selamanya.